Hello guys, welcome back to Bantu Gibahin Hantu. Ngomongin hantu yang ada di Indonesia itu nggak lepas dari pocong, kuntilanak, tuyul, gundurwo, dan lain-lain. Tapi kalian tahu, kalau misalnya kuntilanak itu sendiri memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah kuntilanak putih, kuntilanak merah, dan kuntilanak laki-laki. Penasaran kan? Apa sih bedanya kuntilanak putih, kuntilanak laki-laki, dan kuntilanak merah? Kuntilanak putih adalah perwujudan jin yang menyerupai perempuan yang meninggal saat sedang mengandung atau hamil. Dan kalau kuntilanak merah adalah perwujudan jin yang menyerupai perempuan yang meninggal akibat ilmu hitam yang dijalankan sendiri. Dan kalau kuntilanak laki-laki itu merupakan kuntilanak yang memiliki energi negatif paling kuat dan biasanya digunakan oleh para pelaku ilmu hitam untuk mencari mangsa dan mencari tumbalnya. Dan cerita ini dialamin oleh mbakku, yaitu Mbak Endah dan Mbak Putri, yang pernah mendapat gangguan dari kuntilanak laki-laki. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja ke ceritanya. Kejadian pertama ini dialamin sama Mbak Indah. Nah, waktu itu kan aku masih kecil, jadi aku tidurnya sama Mbak Indah. Nah, kebetulan kamarnya ini tuh posisinya agak jauh dari kamar mbahku sama kamar bapakku sama kamar, pokoknya kamar utama itu jauh, jadi agak ada ruangan sendiri yang biasanya itu gudang dulunya. Karena aku tinggal di situ sekeluarga, jadi gudang ini dijadiin sama mbahku untuk kamar. Nah, kamarnya itu nggak berpintu, antara penghubung ruang makan sama kamarku itu nggak ada pintu, cuma ditutup sama kain hordeng doang. Nah, kejadian ini pas tengah malam, kebetulan aku sama Mbak Indah itu lagi bergadang sekitar jam 1 atau jam setengah 1 gitu. Pas baru mau tidur, itu sayup-sayup Mbak Indah ini awalnya denger kayak ada suara orang ngaji. Awalnya kayak suara orang ngaji kayak merintih. Cuman logikanya kan ini udah tengah malam. Masjid mana, musola mana yang tengah malam itu kok dia ngaji? Kan nggak mungkin. Setelah didengerin baik-baik tuh Mbak Indah bilang, Di, denger nggak? Nah, di sini posisinya aku juga denger loh. Kejadian pertama ini aku juga tahu. Denger orang ngaji ya Mbak Indah. Aku ngomong gitu ke Mbak Indah. Terus Mbak Indah bilang, bukan deh kayaknya. Kami dengerin baik-baik. Loh, ini suaranya kok lama-lama makin kedengeran. Ini bukan suara orang ngaji. Ini tuh suara orang yang kayak merintih kayak itu lirih kali. Ini tuh suaranya itu berasal dari ruang makan. Tadi kan aku bilang kalau misalnya antara kamar sama ruang makan itu cuman ditutupin sama hordeng. Nah, posisinya itu, suaranya itu adanya di dekat pintu, di dekat hordeng ini. Kami dengerin baik-baik. Iya, ini suara orang nangis tapi masih kecil, masih sayup-sayup. Tapi makin lama makin kayak orang nangis. Demi apapun itu suara orang nangis, perempuan nangis. Di situ gue liatan sama mbak gue, dan mbak gue cuman bisa kayak, itu suara orang nangis ya. Di situ mbak gue udah takut banget. Mbak Indah ini langsung teriak bilang, mbah, teriaknya itu keras banget sampai mbahku tuh buka pintunya tuh kedengeran tuh gerusu. Pas kakak aku teriak gitu, suara itu hilang, hening, nggak ada lagi suara nangis. Mbahku datang, Mbak Wedo sama Mbah Lanang datang, itu langsung nanya, ngapa? Kaget, karena waktu itu Mbak Indah nangis. Karena aku masih kecil, jadi aku cuma ngeliatin kayak, lo Mbak Indah ngapa nangis? Kok jadi Mbak Indah yang nangis gitu? Itu Mbak Indah ceritain semuanya sama ini. Tadi ada suara orang nangis mbak di depan gitu. Itu mbak aku nanya, di mana ada suara orang nangis? Akhirnya ditunjuk sama Indah, tadi suaranya di situ. Nah, pas dibuka horden itu nggak ada, cuman ada satu bangku. Nah, kami yakin suaranya dari bangku itu. Terus mbak aku bilang, udah nggak apa-apa. Mbak aku baca doa, terus kami tidur. Nah, itu hari pertama. Nah, kemana Mbak Putri? Kebetulan Mbak Putri lagi tidur di rumah budeku. Untuk berapa hari Mbak Putri di situ. Nah, kejadian selanjutnya itu sama, kami bergadang sama Mbak Indah. Nah, tapi di kejadian kali ini aku tuh nggak denger karena aku udah tidur duluan. Kami masuk kamar sekitar jam setengah 1 lagi, sama kejadiannya tetap setengah 1. Nah, Mbak Indah ini cerita katanya awalnya itu kayak dengar suara burung hantu. Gitu. Awalnya di sebelah kamarku. Aku itu ada pohon mangga, pohon ambacang. Awalnya nyangkanya dari situ suara burung hantu, tapi lama-lama kok
kayak dia pindah ke depan kamar. Nah kebetulan kamar aku itu di depan, di sampingnya itu kayak sawah, kayak masih hutan gitu loh, masih rimba-rimba. Pindah ke pohon-pohon, awalnya mikirnya masih kayak burung hantunya pindah-pindah dari pohon ke pohon ngelilingi rumah. Tapi makin lama kok tiba-tiba suaranya ada di depan pintu kamar kayak Merinding banget sih ceritainnya juga. suaranya itu awalnya kayak dari pohon itu, terus tiba-tiba dia pindah ke depan rumah, terus tiba-tiba pindah lagi ke samping rumah, tiba-tiba belakang rumah, tiba-tiba di depan pintu kamar kayak gitu, kayak ngelilingi kamar. Lah mbak aku kayak dengerin gitu, karena mbak aku ini emang, Mbak Indah ini termasuk cewek yang dulu tuh cewek tomboy banget, rambutnya potong segini. Nah aku waktu itu udah tidur, jadi mbak aku nggak ngebangunin aku. Mbak aku bangun dari tempat tidur, ngintip nih dari hordeng, kan karena ruangan kamar aku kepisah, di ruangan ini kepisah, jadi dia punya pintu sendiri gitu, bisa keluar. Jadi langsung ke teras samping. Nah juga bisa ngeliat halaman. Nah mbak aku ngintip dari hordeng, tuh suaranya, pas diintip suaranya hilang, nggak ada. Nah ditutup sama mbakku, oh mungkin ya beneran ini mah suara burung hantu gitu. Pas ditutup lagi, pas mbakku baru rebahan, kok suaranya muterin lagi. Tapi setelah didengar-dengar, ini mah bukan suara burung hantu, ini mah suara bebek, suara anak bebek, suara bebek jantan gitu. Tau kan gimana suara bebek jantan? Pokoknya antara bebek jantan sama burung hantu. Itu hari itu kejadian yang burung hantu ini ya, suara burung hantu itu di hari kedua. Besoknya Mbak Indah nanya sama mbahku, "Mbah, emang ada burung hantu ya deket sini?" Nah mbahku ngomong, Ada, biasanya juga burung hantunya ada di pohon ini. Di pohon ambacangnya si Ani. nah kebetulan rumah mbahku di sini. Nah ini rumah Ani, tetanggaan sama saudaraku itu. Adanya biasanya di situ. Terus mbakku mikir, oh iya soalnya semalam ada suara burung hantu juga. Nah mbahku bilang, ah salah dengar kali, itu nggak burung hantu. Mbahku juga ngomong gitu. Dia bilang, mbak emang denger kata mbakku, sering. Mbak Ina ini berusaha nolak dirinya, berusaha nolak rasa takutnya, cuman dia masih kepikiran gitu. Nah akhirnya dia cerita sama Mbak Putri, dia bilang, dia kan manggilnya Uti. Nah kebetulan Mbak Putri kan lagi udah pulang nih dari tempat budeku, terus malam ini mau tidur di rumah mbahku. Pas cerita, semalam aku dengar ini mah suara burung hantu, cuman burung hantunya kok kayak ngelilingin rumah kayak gitu ya, gitu. Terus kata Mbak Uti, nggak mungkin gitu. Nah pas Mbak Uti ngomong kayak gitu, nggak mungkin, Mbak Uti pergi ke belakang karena bapak aku bilang, Put ambilin ya minum bapak di dalam kamar. Pas Mbak Uti ngambil minum di kamar itu, Mbak Uti dengar suara kayak Pak E. Pas Mbak Uti mikir kayak, loh ini kan suara almarhum mama aku gitu, kayak Pak E. Di situ Mbak Uti bawa gelas itu, tangannya udah gemeteran gitu. Tapi di sini aku pengen bilang kayaknya nggak mungkin deh orang yang udah meninggal itu balik lagi buat nakut-nakutin apalagi anggota keluarganya, ini nggak mungkin. Jadi ini aku rasa ini emang jin yang posisinya lagi kayak gini, dia hadir gitu buat nakut-nakutin kita. Akhirnya Mbak Uti nyamperin Mbak Indah, terbilang, tadi aku juga dengar suara ada yang manggil Pak E dalam kamar ini gitu, kamar bapak. Diceritain gitu, tapi ini semuanya saling diem, Mbak Putri diem, Mbak Indah diem, jadi kayak mereka berdua nih gitu yang tahu kejadiannya. Nah pas kejadian malamnya itu Mbak Putri sama Mbak Indah tidur bareng. Nah aku karena ada Mbak Putri jadi tidurnya sama bapak aku di kamar ini, kamar bapak aku Ulan bapak. Nah Mbak Putri tidur sama Mbak Indah. Terus Mbak Indah ngomong gini, jangan tidur dulu ya sampai jam 1:30 malam, nanti kedengerin pasti ada suara burung hantu yang keliling. Jam 12, jam 1 ditungguin, nggak ada suara apa-apa. Nah pas mereka berdua mau tidur, bener-bener mau merem, itu tiba-tiba ada lagi suara itu kayak awalnya dari pohon, sama posisinya cuma dari pohon ambacang yang ada di sebelah rumah mbahku. Terus udah lepas dari itu tiba-tiba pokoknya suaranya itu muterin. Pas nyampe dekat pintu kamar itu baru kedengar, ini mah suara bebek jantan, bukan suara burung hantu gitu. Akhirnya muterin. Nah mbah aku waktu itu kebangun terus bilang, "Dah masih bangun," kata mbahku.
Pas mbah aku ngomong gitu, suara burung hantu itu hilang. Ini mbah lanang aku ya. Itu kata Mbak Indah, iya mbah masih bangun gitu. Udah tidur nggak apa-apa mbah jagain. Nah mbah aku itu masih bangun. Dia duduk depan TV, nggak tahu duduk di ruang makan, nggak tahu. Pokoknya nungguin sampai sampai kakak aku tiduran. Nah besoknya kan cerita lagi, mbah iya ada ini, udah nggak apa-apa gitu, udah mbah usir kok burung hantunya, mbahku ngomong gitu. Nah pas maghrib aku lagi main di depan rumah, mbahku bilang udah masuk sana di, udah maghrib. Aku ngeliat mbahku lagi nyiramin garam gitu ke seliling rumah sambil bawa bawa bambu kuning sambil dipukul-pukulin, nggak tahu gimana. Pokoknya mbahku lagi nyiramin garam gitu sekeliling apa rumah. Nah ini kan momennya aku sama sekeluarga lagi ngumpul nih sama mbahku juga. Terus ada yang nyeletuk, ada yang nanya gini ke mbahku, mbah kalau misalnya ada suara kayak bebek jantan atau suara anak bebek itu apa? Nah mbahku sambil senyum ngomong gini, Oh, bebek jantan. Itu mah kuntilanak cowok. lah kita mah langsung kaget, kuntilanak cowok? Emang ada mbah? Nanya gitu. Mbahku jawab, ada, kuntilanak cowok tuh mah kuntilanak kiriman orang, kuntilanak jahat. Kok diinget lagi kejadian yang dialamin mbak Indah sama mbak Putri, dengar suara gitu, terus suara cakaran. Ini pas banget. Dan mbahku cuma senyum, mbak wedokku cuma senyum. So kata mbahku, udah nggak apa-apa. Oke guys, cuman itu aja yang bisa aku ceritain hari ini. Kalau kalian ada kritik dan saran bisa langsung di komen di bawah. Nah kalau kalian ada cerita-cerita yang serem yang pengen aku ceritain bisa juga langsung komen di bawah. Dan see you guys, bye.